Ya, bisa kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi ini, rame-rame ajukan pra peradilan. Pak Hamfri mau cerita apa Pak tadi? Oh, ceritanya. Tadi kan sewaktu belum on air bahwa KPK itu bukan malaikat. Bukan malaikat. Tapi juga kita nggak mengharapkan juga kelakuannya kayak setan. Betul kan? Nah, saya mau cerita ini ya, tapi nggak usah sebut namanya. Ini kisah nyata. Ada di KPK itu ya seorang pejabat tinggi sekelas daripada Pak Surya Dharma Ali juga, tapi sudah berjalan kasusnya, dipaksa untuk ngaku ya, karena semuanya itu dari bawah bilang sudah ngaku Pak ya, bawah malah bilang kita udah terima uang, tapi disuruh sama pimpinan kita ini. Dia umur 70 tahun ya, dari 2 minggu dari jam 10 sampai jam 10 malam diperiksa terus. Saya udah wanti-wanti Pak, jangan sampai Bapak mengutarakan sesuatu yang tidak benar. Akhirnya dia balik ke saya pas 2 minggu terakhir, sudah Pak, saya udah ikutin maunya mereka. Apa? Ya mereka bilang supaya bisa ringan, ya ini masalahnya, dan juga supaya cepat selesai. Ya saya ikutin aja mereka minta. Apa yang mereka minta? Ya itu, soal saya sudah terima uang dari 2 orang rekanan yang ada di kementerian saya, dan jumlahnya udah tentukan berapa. Habis saya bilang Bapak, pengakuan itulah yang selama ini mereka cari. Bersorak mereka semuanya. Tapi kemudian langsung dia masuk ke pengadilan. Apa yang terjadi di pengadilan setelah pemeriksaan? Hakim menyatakan bahwa ternyata 2 pemberian itu tidak ada setelah hakim memeriksa. Nah kemudian akhirnya hakim keputusannya mengembalikan ya untuk 2 pemberian itu uang ya dalam jumlah tertentu, karena tidak ada didukung oleh fakta yang ada di persidangan. Apa kemudian ternyata uang itu kan harus dikembalikan. Nah, apa yang dilakukan oleh penyidik? Pak, maaf, kita menjalankan tugas. Hanya begitu saja. Hanya begitu saja. Maaf Pak, kita menjalankan tugas. Oke. Ya, jadi kayak begini-begini, kasus begini. Ada nggak Pak menghadapi seperti itu? Karena kan kita tahu setelah dia ditetapkan sebagai tersangka kan juga diperiksa, kemudian ada juga banyak sekali kan saksi-saksi yang dipanggil terkait dengan kasusnya dia, kemudian diperiksa juga. Nah, sekarang begini, itu kan Pak Surya Dharma Ali kan dijadikan tersangka dalam kapasitas sebagai Menteri Agama dan juga kawan-kawan. Mana kawan-kawan yang jadi tersangka? Mana? Nggak ada tuh sama sekali kita lihat. Walaupun pemeriksaannya juga begitu banyak sama orang lain, nggak ada. Nggak ada sampai saat ini, nggak pernah kedengeran. Malah ada keterangan dari Abraham Samad yang menyatakan, gampang persoalan ini. Kalau Pak Surya Dharma mau ini kooperatif, dia bilang, apa itu artinya? Pengakuan. Nggak boleh orang dipaksa untuk pengakuan. Nah ini udah terjadi banyak hal. Dan untuk pengakuan itu dialami? Ya enggak, karena Pak Surya Dharma belum pernah diperiksa. Dia hanya 1 kali, tanggal 6 Mei itu untuk dimintai keterangannya. Habis itu nggak ada. Baru terakhir ini aja dipanggil lagi. Gitu. Dan kemudian Pak Surya Dharma menolak untuk datang karena karena sekarang mengajukan proses peradilan kan harus dihormati. Iya dong. Nanti kalau misalnya terjadi upaya paksa kan dianggap berlebihan dan terlalu jauh untuk itu. Nah, kan pengadilannya kan bisa juga memutuskan penghentian penyidikan, betul kan? Iya dong. Mas Dwi, bahwa ya itu kita tahu bahwa KPK mungkin bukan malaikat juga, tapi kan ya itu bukan penjahat juga kalau kata Abraham Samad. Jadi memang saya ngeliat gini sih, ini sebenarnya suatu upaya ya, perbaikan. Semestinya ini sebagai sebuah kritik yang diterima dengan baik. Tapi ketika misalnya tuh semuanya pada mengajukan pra peradilan bagaimana? Nah ini yang saya bilang tadi. Satu kekacauan juga. Sebenarnya apa yang diputuskan oleh Hakim Sarpin itu sebuah kritik bagi penyelenggaraan proses hukum ini, the process of law di KPK harus baik ya, sehingga apa yang tadi dikeluhkan itu memang bisa diperbaiki. Tetapi sekali lagi kalau asas hukumnya, legal maksimnya itu kan lex dura sed samen scripta. Jangan sampai kalau lex dura sed samen scripta ini kan mengatakan bahwa hukum itu keras, ya kan? Dia kuat, dia tidak mudah dipelintir ke kiri, ke kanan berdasarkan politik, interpretasi hukum gitu ya. Nah, apa yang tertuang dalam pasal 77 itu yang terjadi semestinya. Tetapi kemarin dibuka nih sama Pak Sarpin melalui kasus BG. Sebenarnya bagi saya ini kalau bilang anomali begitu ya. Bilanglah anomali putusan, tetapi sebagai upaya koreksi, upaya kritik terhadap, bukan sebagai upaya hukum dan mengubah. Ya, bukan sebagai upaya hukum dan jangan dilihat sebagai penghancuran terhadap kegiatan pemberantasan korupsi, enggak. Tetapi ini malah perbaikan, ya kan, sebagai bukan memang
bukan panaseia, bukan obat mujarab, tetapi sebagai salah satu perbaikan untuk nanti bisa memberantas lebih baik begitu. Baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Ya, tapi sebentar ya sedikit ya. Sedikit saya Ya. persingkat saja. Kalau memang penyidik di KPK itu melakukan tugasnya dengan baik, proporsional, profesional dan objektif, untuk dia orang mengajukan pra peradilan mungkin orang akan ragu-ragu karena tahu bahwa tidak ada gunanya untuk itu. Tapi kalau dilihat di situ ada hal yang tidak benar, seperti kasus Surya Dharma Ali, akan muncul nanti Surya Dharma Ali yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bahkan sampai ke 1000. Nah, jadi kembali kepada penegak hukum yang cara penegakan hukum dilakukan oleh KPK. Jadi benar tadi, tolong itu Ini merupakan satu dievaluasi. koreksi. Iya, Ya, koreksi baik. total. Ya, bukan case by case lagi. Sebelum Oke. nanti semuanya mengajukan pra peradilan. Baik, terima kasih Pak Hamfrey. Kita lihat nanti akan seperti apa Rabu pekan depan ya, di saat persidangan pertama akan dimulai pra peradilan yang diajukan Surya Dharma Ali. Terima kasih Mas Dwi sudah hadir bersama kami di Jurnal Pagi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan berita lainnya sesaat lagi.